kita sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu kelima setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah mengaruniakan kepada kita hikmat dan didikannya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk mencintai pendidikan. Kita akan dapat mewujudkan hikmat dan didikan yang kita dapatkan dalam takut akan Tuhan. Dan jika kita selalu rajin belajar dari firman-Nya. Terpujilah Allah yang telah mendidik kita dengan firman-Nya yang penuh hikmat itu. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 sampai 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 258 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, agar kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini
perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntutlah kami dengan penuh hati atas firman Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan menuntutlah melakukan hikmat dari Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis ini
tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik padamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, Aku diajari ayahku, katakannya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah tinggalkan petunjukku, maka engkau akan dipeliharaannya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jujurlah dia, maka engkau akan ditinggalkan. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Dia akan mengenakan karang bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 826 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara, itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Oras mari kita saluhuna. Oras. Puji Tuhan karena Tuhan telah mengantarkan hidup kita hingga pada minggu ini. Kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis, dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai siraman rohani bagi kita saat ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 39 hingga 42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alamat kritikan Tuhan Yesus pada nats ini yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini? Mereka adalah sesungguhnya sebagai kaum Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa. Mereka yang berpegang kuat tentang tradisi Musa. Dan bahkan mereka sudah dipanggil sebagai rabi atau guru di tengah-tengah masyarakat umum. Akan tetapi
dengan pengetahuan mereka akan hukum Taurat itu, maka mereka mengalami kesombongan rohani, arogansi. Mereka hanya menekankan formalitas dan seremonial yang secara berlebihan, tetapi mengabaikan hukum moral yang berlandaskan kasih dan kebenaran. Mereka itu mengajarkan hukum Taurat, tetapi kurang memahami kasih dan kebenaran. Oleh karena itu, mereka terlihat sombong rohani. Dan kesombongan rohaninya itu membuat mata rohani mereka buta dan tidak bisa mengenal siapakah diri Yesus sendiri. Siapakah Tuhan Yesus itu yang sedang datang di tengah-tengah mereka. Karena orang banyak melihat Tuhan Yesus senantiasa menekankan kasih dan kebenaran, tetapi pengajaran dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini yang menekankan hukum Taurat dan tradisi Musa, dan bahkan bisa dikatakan bahwasanya mereka mempertahankan formalitas seremonial yang berlebihan, yang terlihat dari luar itu sepertinya secara seremonial mereka hebat, tetapi hatinya jauh dari makna ibadah yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, karena itu Tuhan Yesus mau meluruskan cara pikir mereka, meluruskan pengajaran mereka. Dan bahkan Tuhan Yesus mau mengatakan kepada orang banyak itu dan juga kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwasanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Karena itu hukum Taurat sesungguhnya tidak bisa membuat orang selamat. Ajaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya menekankan hukum Taurat itu tidaklah bisa untuk menyelamatkan orang. Tetapi bukan berarti hukum Taurat itu tidak perlu. Hukum Taurat itu perlu sebagai cermin, sebagai patron yang harus kita ikuti sehingga kita benar-benar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memahami apa fungsi dari cermin. Dan pasti ketika kita bercermin, kita akan melihat diri kita sendiri. Apa yang kurang sempurna, atau mungkin ada sesuatu yang kotor, atau sesuatu yang kurang rapi di dalam diri kita. Dan setelah kita bercermin, kita bisa memperbaikinya. Orang-orang Sadusi dan Farisi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu hanya menekankan hukum Taurat dan tertutup mata mereka menerima pengajaran dari Tuhan Yesus, dan tertutup mata mereka mengenal siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mereka melihat bahwasanya pengajaran Tuhan Yesus itu berbeda dengan pengajaran mereka. Karena Tuhan Yesus tadi mengajarkan hukum moral yang berlandaskan kasih dan kebenaran, yang bukan berarti mengabaikan hukum Taurat. Maka mereka berusaha mencari-cari kesalahan. Padahal sesungguhnya
sesungguhnya Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada mereka, menekankan bahwasanya hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kita lihat dalam Matius 22 ayat 24 hingga 40. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwasanya hukum yang terutama dan yang pertama itu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, itu sesungguhnya sudah dirangkum itu hukum Taurat pertama hingga 4. Dan kemudian yang kedua itu dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah terlihat di dalam hukum Taurat ke-5 hingga hukum Taurat ke-10. Artinya di situ Yesus menekankan arti daripada hukum Taurat itu, tetapi jangan karena hanya mempertahankan tradisi Taurat itu sehingga tidak melihat kebenaran-kebenaran dari diri Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, terlihat dari ajaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka sudah sombong rohani dan menganggap hanya ajarannya yang lebih benar, hanya doktrin mereka yang lebih benar, mereka yang lebih suci. Maka dengan demikian mereka senantiasa mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum nats kita ini, mereka mengkritik Tuhan Yesus karena mereka melihat bahwasanya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tidak tunduk kepada hukum Taurat. Dalam hukum Taurat ke-4 dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu, karena hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ketujuh adalah hari Tuhan Allahmu, engkau harus beristirahat. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Lukas 6 ayat 1 hingga ayat berikutnya itu dikatakan murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Dan kemudian selanjutnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Maka mereka mengkritik Tuhan Yesus. Mereka bertanya, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Tuhan Yesus tegas mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan di sini Yesus mau mengingatkan mereka bahwasanya jalan kebenaran itu yang sesungguhnya adalah diri Tuhan Yesus. Nah, jelas dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu ingin membongkar kemunafikan mereka, membongkar doktrin mereka yang salah itu, membongkar pengajaran mereka yang tidak benar itu, untuk mengembalikan ke ajaran yang sesungguhnya yang benar, yaitu ajaran yang dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesuslah jalan ke keselamatan, Yesuslah jalan dan kebenaran itu. Jikalau mereka mengatakan agama itu yaitu ajaran yang akan menghantarkan orang mengenal keselamatan itu dan menuju ke keselamatan itu, jikalau mereka hanya mempertahankan dengan ajaran hukum Tauratnya, itu adalah ajaran yang salah. Karena diri Yesus sendirilah jalan dan kebenaran, dan melalui Yesus sendirilah hingga kita tiba ke kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan mereka
dan mengingatkan kita juga pada saat ini. Dari nats ini ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama dikatakan di sini, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan dalam bentuk pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika yaitu pertanyaan yang ditanyakan tetapi sesungguhnya sudah ada jawaban yang pasti. Kalau di sini tadi dikatakan dapatkah orang buta menuntun orang buta? Ya pasti semua kita akan mengatakan tidak. Dengan otomatis di hati kita mengatakan tidak. Itulah tadi jawaban yang sudah pasti. Dan kalau dikatakan di sini, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Semua kita mengatakan iya. Karena memang itulah yang sebenarnya. Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini untuk mengatakan kepada mereka bahwasanya mereka itu adalah orang buta. Mereka tidak mengenal jalan keselamatan dan kebenaran itu. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sesungguhnya telah mengajarkan pengajaran yang tidak benar. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang buta yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti kebenaran mengajarkan kebenaran itu sendiri? Bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti keselamatan mengajarkan keselamatan? Bagaimana mungkin orang yang tidak menerima penyelamat itu mengajarkan jalan keselamatan? Bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan dan hidup mengerti mengajarkan jalan kebenaran dan hidup itu? Bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal jalan memandu orang ke tujuan yang benar? Itu yang menjadi pertanyaan di sini. Bagaimana mungkin orang yang tidak menghidupi kebenaran mengajarkan kebenaran? Tidak akan mungkin, saudara. Tidak mungkin orang buta tentang kebenaran mengajarkan kebenaran. Dalam hal ini Yesus mau menegur kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, yang seolah-olah mereka mengajarkan kebenaran tetapi sesungguhnya jauh dari kebenaran. Kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu yang seolah-olah mengajarkan keselamatan itu, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal juru selamat itu. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Lukas 23 ayat 15 Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu mengarungi lautanmu dan menjelajahi daratanmu untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia masuk neraka. Di kecaman yang sangat tegas dan pedas, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin kamu menobatkan satu orang masuk ke agamamu, tetapi setelah dia bertobat dia masuk neraka? Apa artinya pengajaran itu? Apa artinya agama? Kalau sesungguhnya itu bukan mengajak menuntun kita ke jalan yang benar. Apa artinya pengajaran itu? Apa artinya agama itu kalau itu tidak menuntun kita ke surga yang kekal? Kalau toh dia ke neraka. Dan selanjutnya dalam ayat itu dikatakan yang dua kali dia akan lebih jahat dari
orang yang telah ditobatkan dengan agama yang salah itu yang akan masuk ke neraka 2 kali lebih jahat dari orang yang ditobatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dari ayat 39 ini mau mengingatkan kita semua, dan kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara ketika kita sudah mengimani dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan Dialah benar-benar jalan ke kehidupan yang kekal. Dialah pemandu kita yang memandu kita ke kehidupan surgawi. Bersyukurlah amak-amak saudara-saudara karena kita sekarang di dalam jalan yang benar itu. Bersyukurlah karena Bapak Ibu Saudara telah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan yang benar. Bersyukurlah saudara-saudara karena saudara menerima pengajaran dari Kristus. Karena dengan menerima pengajaran Kristus itu kita mengetahui jalan yang benar dan tidak akan mungkin terperosok ke lubang. Bersyukurlah karena kita telah menerima Yesus Kristus yang menuntun kita di dalam perjalanan hidup ini dan akan menuntun kita ke kehidupan yang kekal dan tidak akan terperosok ke kematian selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dikatakan di sini dalam ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jika dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, artinya dalam hal kebenaran firman Tuhan, jika engkau diajarkan oleh guru yang salah, maka engkau tidak lebih daripada gurumu. Jika engkau diajarkan oleh guru yang salah, maka kamu juga akan salah seperti gurumu. Karena jika engkau diajarkan oleh guru yang salah, maka engkau akan semakin tidak mengerti, semakin tidak paham, dan semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Firman ini mau mengajak kita Bapak Ibu Saudara supaya mari kita belajar dari guru agung, guru yang benar itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mari kita belajar dari kebenaran itu sendiri. Janganlah belajar dari orang yang salah, yang tidak mengerti kebenaran. Janganlah belajar dari guru yang menyelewengkan kebenaran itu. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, karena apabila kita tetap belajar dari guru yang salah, maka kita akan senantiasa salah. Apabila kita senantiasa belajar dari guru yang tidak mengerti tentang kebenaran, maka kita tidak akan tahu kebenaran itu. Apabila kita masih melanjutkan pelajaran dari guru yang salah, maka pemahaman kita akan semakin jauh dalam kebersalahan. Tindakan kita akan salah, dan bahkan iman kita akan salah. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus mau mengajar kita supaya mari mengenal guru yang benar dan belajar dari Dia, maka pemahaman kita akan benar, tindakan kita akan benar, dan iman kita akan benar. Maka langkah kita juga akan benar, senantiasa tertuju ke kehidupan yang kekal. Jikalau doktrin yang datang kepada kita doktrin yang salah, maka pemahaman kita akan salah dan iman kita juga akan salah. Tetapi jikalau doktrin yang ada kepada kita itu adalah doktrin yang benar, maka pemahaman kita akan benar, iman kita akan benar, tindakan dan perbuatan kita akan benar, dan akhirnya kita akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu jelas dikatakan di sini
Seorang murid tidak lebih dari kepala pada gurunya. Artinya ketika kita belajar dari guru yang benar, maka kita akan menjadi benar. Tindakan kita akan benar, pemahaman kita akan benar, dan tujuan kita akan benar, dan akhirnya kita masuk ke kehidupan yang kekal. Kita akan selamat. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, apabila pengajaran yang kita terima itu salah, sehingga pemahaman kita juga salah. Dan yang sering kita dengar seperti istilah di dunia ini, akhirnya ada cuci otak. Ketika sudah cuci otak, pemahamannya sudah salah dan tindakannya akan salah. Itu yang sering terjadi bagi orang-orang yang mau melakukan bunuh diri. Karena pengajaran mendoktrin pikirannya itu sudah salah, pemahamannya akhirnya salah dan tindakannya salah, dan akhirnya kehidupannya ke kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga dalam nats ini dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbat dari mata saudaramu, sedangkan baru di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balau yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Mengapa orang lebih gampang melihat kesalahan orang lain? Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Mengapa orang lebih gampang melihat kesalahan orang lain? Yang pasti karena orang tersebut cenderung menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Yang pasti orang tersebut menganggap dirinya lebih pintar, lebih paham, dan lebih mengerti daripada orang lain. Orang yang cenderung melihat kesalahan orang lain, ia sesungguhnya ingin menutupi atau ingin menyembunyikan kesalahannya yang lebih besar dari kesalahan orang lain. Pada umumnya orang seperti itu akan senantiasa selalu menyerang orang lain dari sisi kelemahan orang tersebut dan jarang memuji kelebihan orang lain, jarang mengakui kebolehan dan kelebihan orang lain. Bapak Ibu Saudara, demikianlah orang Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka menganggap mereka itu lebih baik, mereka itu lebih kudus, pengajaran mereka lebih benar, dan mereka lebih taat melakukan pengajaran itu, sehingga mereka cenderung menghakimi orang lain, menjudge orang lain, yang selalu ingin melihat kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan ingin melihat kesalahan Tuhan Yesus sendiri menurut mereka, karena Yesus tidak pernah salah. Mereka hanya ingin melihat kesalahan Tuhan Yesus yang dicerminkan dengan pengajarannya. Maka dengan demikian, seperti yang saya katakan tadi, mereka mengkritik Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit pada waktu Sabat? Itu mereka bercermin pada ajaran mereka. Maka seketika mereka melihat Tuhan Yesus itu, mereka senantiasa mengkritik dan ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut Tuhan Yesus itu kecenderungan melihat kesalahan orang lain tanpa introspeksi diri, maka orang itu adalah orang munafik. Ini jelas dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 42 itu, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara.
baik orang munafik. Orang munafik itu yang senantiasa cenderung melihat kesalahan orang lain dan tidak mau introspeksi diri. Bapak Ibu Saudara, munafik itu sering dibuat orang perpanjangan katanya. Muka nabi, pikiran kotor. Ya memang seperti itulah orang-orang munafik itu. Kelihatannya dari luar bagus, manis, cantik, tetapi di dalam hatinya busuk, pikirannya kotor. Tuhan Yesus mengibaratkan orang munafik itu seperti kuburan yang dilabur dengan pasir putih, yang sebelah dalam kuburan itu bersih tampaknya, tetapi di sebelah luar kuburan itu bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis yang busuk. Yang terlihat dari luar itu indah, terlihat kata-katanya manis, terlihat kata-katanya begitu indah kedengarannya, terlihat perbuatannya seperti hebat, tetapi hatinya busuk, pikirannya kotor. Dan itu sering terlihat dalam kehidupan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mereka sepertinya orang-orang yang benar-benar taat akan agama. Mereka berdua di perempatan jalan, tetapi mereka adalah orang-orang penindas, orang miskin, orang lemah, dan bahkan tidak ada kasih. Berbalik dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengutamakan hukum moral yang berlandaskan kasih dan kebenaran, yang walaupun terkadang sepertinya menurut pemandangan mereka telah melawan atau bertentangan dengan hukum Taurat itu. Yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Yesus itu menyembuhkan orang sakit pada waktu Sabat. Ketika mereka mengkritik murid-murid Yesus yang memetik gandum ketika Sabat, Tuhan Yesus menjawab mereka dengan mengatakan, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana dia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberinya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Apa yang mau digambarkan di situ? Daud lebih mengasihi orang-orang yang mengikuti dia, yang kelaparan ini, yang tidak mendapatkan makanan lagi, dan hampir mengabaikan aturan-aturan yang ada dalam tradisi mereka. Roti itu sesungguhnya untuk imam-imam, tetapi itu dia akan diambil oleh Daud untuk memberikan pengikut-pengikutnya yang sedang kelaparan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus melihat lebih baik melakukan kasih menyembuhkan orang sakit ini pada hari Sabat, karena itulah waktu Yesus berjumpa dengan orang sakit, melepaskan dia dari keterbelengguannya. Itu karena didorong kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus, dan hampir mengabaikan tradisi-tradisi dan hukum-hukum yang mereka telah berbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus, dia akan mau introspeksi. Orang yang munafik, dia tidak akan mau introspeksi diri. Dia akan senantiasa membesar-besarkan apa yang dia peroleh, membesar-besarkan apa yang ada di dalam dirinya. Tetapi orang yang mencintai Tuhan Yesus
Yesus, yang mencintai pengajaran Tuhan Yesus, dia akan mau introspeksi diri dan berkaca, bercermin, melihat dirinya siapakah dia sesungguhnya. Mungkin ada kelemahan dan kekurangannya. Dia akan belajar memperbaiki kelemahan dan kekurangan itu. Dan kemudian dia akan mau melihat siapakah dia di hadapan teman-temannya. Siapakah dia di hadapan Allah. Siapakah dia di hadapan semua orang. Sehingga dengan demikian, orang yang mencintai Tuhan Yesus akan senantiasa mau melakukan kasih dan kebenaran di atas tradisi dan hukum-hukum yang ada. Bukan mengatakan Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak punya aturan, supaya kita tidak punya hukum, tidak punya RPP seperti dalam kita HKBP ada Parmahanium Pamincao. Kalau suatu organisasi tidak punya aturan, tidak punya hukum, maka akan terjadi ketidaktertiban di dalamnya, redup main. Tetapi ketika suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan dan juga kerohanian, memiliki aturan, maka dia akan berjalan dengan tertib. Itu perlu. Tetapi di atas aturan itu ada kasih dan kebenaran. Kita harus mengutamakan kasih dan kebenaran. Dan bahkan memang kalau gereja kita mempercayai, gereja yang tidak punya aturan, gereja yang tidak punya hukum, itu bukanlah gereja yang murni dan bersih. Perlu. Tapi di atas hukum itu ada kasih dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, topik minggu kita pada minggu ini, cintailah pendidikan. Bagaimana pendidikan itu yang sesungguhnya? Seperti dalam epistel kita sudah diajarkan di situ bahwasanya pendidikan itu kita terima bukan hanya dari ketika duduk di bangku sekolah. Pendidikan itu juga bisa kita dapatkan dari pengalaman secara informal. Pendidikan itu juga bisa kita dapatkan dari nasihat orang tua kita, dan juga kita mendapatkan pendidikan itu dari pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup ini kita harus menyeimbangkan pendidikan yang kita terima secara intelektual dan juga harus menyeimbangkan pendidikan rohani yang bisa meningkatkan kecerdasan spiritualitas kita. Dalam perjalanan hidup ini harus seimbang kecerdasan intelektual kita dengan kecerdasan spiritualitas kita. Jikalau hanya kecerdasan intelektual yang kita miliki, maka tanpa adanya kecerdasan spiritualitas, maka kecerdasan kita itu bisa merusak orang lain, bisa menghancurkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar ketika peristiwa permulaan terjadinya COVID-19 ini, bahwasanya ini karena kepintaran orang Amerika yang bisa membuat virus yang bisa menghancurkan orang. Benar tidaknya itu saya kurang paham, tetapi yang bisa kita katakan di situ, kecerdasan kalau tidak disertai kecerdasan intelektual, kalau tidak disertai dengan kecerdasan spiritualitas, bisa menghancurkan orang lain. Karena itu harus menyeimbangkan kecerdasan spiritualitas dengan kecerdasan intelektual. Ketika seseorang menyeimbangkan keduanya, maka disitulah dia mampu menghadapi bagaimanapun perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mencintai didikan dari Tuhan Yesus, sehingga di situ kita bisa meningkatkan kecerdasan spiritualitas kita.
Banyak orang sekarang ini yang menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan apapun yang ada dalam kehidupannya hanya membekali anak-anaknya untuk kecerdasan intelektual. Udah di sekolah belajar setengah hari, setelah pulang dari situ les ke sana lagi, semua segala macam membekali anak-anaknya untuk kecerdasan intelektual. Hal itu tidaklah salah, tetapi ingat aman-aman, jangan kita hanya membekali anak-anak kita untuk kecerdasan intelektualnya, tetapi melupakan membekali anak-anak itu dalam kecerdasan spiritualitas. Ketika kita sibuk membekali mereka dengan kecerdasan intelektual, berikan waktumu aman-aman membekali anak-anak kita itu dan kita sendiri dengan kecerdasan spiritualitas, dengan mau belajar dari firman Tuhan, mencintai pengajaran dari Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang senantiasa mencintai hikmat dari Tuhan Yesus dan mencintai hikmat itu sendiri, dia akan memperoleh pemeliharaan dari hikmat. Dia akan memperoleh mahkota yang terindah seperti yang dikatakan dalam epistel kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tanya diri kita sekarang, apakah kita mencintai didikan Tuhan Yesus? Jika kita masih dalam kesombongan rohani kita ataupun kesombongan kita sehari-hari, itu menunjukkan bahwasanya kita belum mencintai didikan Tuhan Yesus. Jika kita masih hanya mau melihat dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak mau introspeksi diri, maka kita belum mencintai didikan Tuhan Yesus. Jika kita hanya berani mengkritik orang lain tetapi tidak bercermin melihat siapakah kita sendiri, apakah kita sudah bermakna bagi orang lain, maka kita masih belum mencintai ajaran Tuhan Yesus. Dan itulah dunia Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita sekarang semua diajak untuk coba amal-amal tuliskan dulu, daftarkan kesalahan-kesalahan temanmu atau mungkin pasangan suami istri. Coba dulu amal-amal daftarkan kesalahan-kesalahan pasanganmu. Oh, itu akan gampang didaftarkan dari pertama dulu ke semua sampai akhir. Mungkin kalau ibu-ibu akan mendaftarkan, oh suamiku kasar, suamiku melakukan KDRT, suamiku tidak memberikan gajinya full ke saya, malah ditakar-takari untuk belanja, suamiku sering main judi, segala macam itu. Dan demikian juga sebaliknya, kalau suami pasti mendaftarkan banyak kesalahan-kesalahan istrinya, nah cerewetan, nah ributan, orang nama-nama nah sudah kembali. Alih coba sebaliknya dikatakan, coba daftarkan kebaikan-kebaikan pasangan. Oh, berpikir berat, hantai lagi. Bujunya tahu Tuhan. Mungkin hanya diglobalkan aja, tolong penerima. Walaupun kasih itu mungkin masih abstrak. Dan demikian juga sebaliknya, kalau suami berpikir ayah saya berjudi tahu Tuhan, maka susah akan mendaftarkan itu. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita diajar, mari lebih banyak melihat kebaikan orang lain daripada kesalahan-kesalahan. Dan mari introspeksi diri, siapakah kita sebenarnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita diajak melalui firman Tuhan saat ini. Kita bersyukur karena kita telah mengenal Yesus yang adalah pemandu yang benar. Dan kita telah berjalan setelah beriman kepada Tuhan Yesus, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita dibaptis, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah berjalan di jalan yang benar itu.
Sekarang mari kita tetap mengikuti Dia, mencintai Dia, mengikuti ajarannya, meneladani ajarannya, sehingga dengan demikian kita dibimbing senantiasa terus hingga tiba ke kehidupan yang kekal itu. Jikalau kita sekarang salah mengenal siapa penuntut kita, betul. Dan dengan demikian orang yang mengenal Tuhan Yesus, dia akan senantiasa mau mengoreksi dirinya dan bahkan lebih bercermin melihat dirinya sendiri daripada melihat orang lain. Selama mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dengan firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Semakin mengingatkan kami bahwasanya kami pada saat ini telah ada pengajaran yang benar, telah mengikuti firman Tuhan, jalan yang benar itu, yaitu diri Yesus Kristus sendiri sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tetapi di dalam perjalanan hidup kami, Tuhan tetap mengajak kami untuk terus-menerus mencintai Tuhan Yesus, belajar dari firman Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke jalan yang tidak benar, sehingga kami tetap setia mengikuti Yesus hingga kami dituntun ke kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan buat semua jemaat HPP Sukatani. Berlangkau Tuhan yang menyertai mereka, memberkati mereka, tetap memelihara kehidupan mereka. Dan kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami merasakan kuasa Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan seluruh jemaat HPP Sukatani. Dan tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang frustrasi karena pandemi COVID-19 ini. Kita melihat walaupun mungkin banyak pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, tetapi Tuhan tetap menguatkan mereka menghadapi setiap pergumulan itu, dan bahkan Tuhan memberikan jawaban-jawaban yang mereka lihat itu ada jawaban yang baik, dan semuanya itu memproses kehidupan mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan berkat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang semakin memkhawatirkan diri kami, semakin mencekam secara khusus pada akhir-akhir ini Tuhan, dengan banyaknya orang-orang yang terinfeksi yang boleh kami dengarkan melalui media televisi setiap hari. Kami takut dengan orang-orang di sekitar kami, tapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami. Karena itu kami memohon Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai kami, dan kami mau Tuhan tuntun, Tuhan bimbing untuk tetap melakukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kami. Maka kami mau menghindari keramaian, kami mau tetap memakai masker, kami mau selalu dan sering mencuci tangan, kami mau Tuhan untuk tetap menjaga jarak, dan semuanya jikalau kami mau melakukan, kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap menjaga kami, Tuhan akan tetap memberikan kesehatan bagi kami dan seluruh keluarga kami. Bapa yang baik, kami juga mau serahkan semua perjalanan hidup setiap keluarga maupun pergumulan mereka Tuhan pada saat ini, kepada Bapa yang menyertai, menguatkan, dan memberikan kepada mereka pengharapan yang penuh, sehingga kami tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, berlangkah Bapa yang menguatkan mereka, memberikan pengharapan, dan tetap menyertai mereka
memberkati makanan, minuman, dan obat yang mereka makan. Dan kami juga mau menyerahkan setiap anak-anak kami yang sedang belajar melalui media sosial. Kami mengetahui Bapak, dan kami merasakan bahwasanya waktu mereka itu begitu beratnya berjuang belajar sendiri melalui media sosial. Tetapi kami mau merasa menyerahkan mereka pada Tuhan, dan Engkau Bapa yang tetap mengingatkan anak-anak kami untuk mau belajar keras, berdoa terus, karena masa sekarang ini adalah masa penentu bagi mereka untuk menentukan masa depannya. Biarlah anak-anak kami Tuhan Kau tuntun supaya jangan berleha-leha, supaya jangan hanya mengikuti keinginan dari mereka saja, tapi mereka tetap mau semangat menata masa depannya bersama dengan Tuhan Yesus, dengan kemauan mereka untuk belajar keras dan tetap berdoa terus. Terima kasih juga berdoa buat seluruh pahala Bapak kami Subatani yang Bapak memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan, semangat bagi kami dalam pelayanan di HKBP Subatani ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk pembangunan HKBP Subatani, dan pada saat ini kami masih mempergumulkan Tuhan untuk pelunasan tanah yang telah kami beli. Bapak yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menolong kami karena kami merindukan tempat untuk bersekutu kepada Tuhan, tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang menjadi milik HKBP Subatani. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya, dan kami mau serahkan segala kehidupan kami, segala pergumulan kami, segala apa yang kami rencanakan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, inilah permohonan kami, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 481 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan
persembahan kita kepada Tuhan kita berdua. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.